membahas persoalan fiqhul ikhtilaf wa fiqhul i'tilaf. Fiqhul ikhtilaf wa fiqhul i'tilaf. Ikhtilaf itu adalah perselisihan, perbedaan. I'tilaf adalah persatuan. Jadi fikih perbedaan dan fikih persatuan. Sejak pandemi corona mulai datang ke Indonesia, problem yang dihadapin khususnya umat Islam bukan saja problem bagaimana menghadapi corona, tetapi efek yang ditimbulkan oleh corona secara atau dalam konteks agama. Apa diantaranya? Sholat zuhur, sholat Jumat dirubah menjadi sholat zuhur. Berselisih kita. Kemudian masjid dibatasi, bahkan ditutup. Sholat pakai jarak. Berselisih kita. Pakai masker. Dan sekian banyak problem-problem keagamaan muncul beriringan dengan munculnya corona. Jadi sebagaimana pernah saya katakan bahwa corona itu datang bukan hanya membunuh kita, tetapi dia datang juga memberi peringatan kepada kita, membangkitkan kesadaran kita, kesadaran kolektif. Jadi andai kata corona pergi, kita masih berkelahi, kita masih bertengkar, maka siapa sesungguhnya yang virus itu? Jangan-jangan virus sesungguhnya adalah kita. Jangan-jangan virus yang sesungguhnya itu adalah kita. Karena corona pergi, dia tepuk tangan melihat umat Islam bertengkar. Persoalan sholat pakai jarak atau tidak, persoalan sholat pakai masker atau tidak, dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya saya ingin membahas persoalan ini, dan tampaknya tidak akan selesai pada malam hari ini. Jadi nanti kita sambung pada subuh hari. Jadi ibu-ibu, ya, subuh hari. Tapi sebelumnya, mari kita berdengarkan bacaan ayat Al-Quran berikut ini. Kita perhatikan apa perbedaan bacaan ini dengan yang umum kita dengarkan. Ingat, tidak setiap yang asing di telinga kita bahwa itu salah. Jangan-jangan kita sendiri yang memang belum pernah mendengarnya. Perhatikan bacaan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Apa yang terdengar? Pendek. Maliki yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, pada bacaan yang pertama tadi yang mungkin agak berbeda adalah pada bacaan Maliki Yaumiddin. Pendek. Umumnya di masyarakat kita dibaca dengan panjang. Berikut bacaan versi kedua. Apa yang berbeda? Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Apa yang berbeda? Ghairil maghdubi alaihimu. Kita mungkin belum pernah mendengar bacaan itu di masyarakat kita ya. Tapi bacaan itu ada. Saya sedang mencari surat Al-Fatihah ini susah. Oke, berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم ihdinas siratal mustaqim. Itu yang agak berbeda. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Tambah lagi bedanya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, berikutnya. Bacaan keberapa nih? Keempat. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Agak berbeda pada bacaan tadi adalah pada Ar-Rahmanir Rahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Diwasalkan dan ditekan baru kemudian pendek pada kata maliknya. Oke, berikutnya. Versi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini jenis bacaan yang paling populer di kita di Indonesia. Sama persis. Ya, berikutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم. Ihdinas siratal. Kalau umumnya kita pakai sad, kemudian tadi contoh berikutnya pakai sin, ini pakai za. Ihdinas siratal. Berikutnya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi ada dua. Pertama ihdinas siratal sama alaihum. Oke. Versi berikutnya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya kira saya cukupkan untuk bacaannya macam-macam. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, apa maksudnya saya perdengarkan aneka jenis bacaan Quran seperti tadi? Bukan tujuannya ingin membuat bingung kita, ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa bacaan ini ada. Beberapa kasus saya temukan di masjid-masjid Muhammadiyah, ya. Ada yang imam tidak membaca bismillah. Kemudian makmum yang datang barusan mungkin pertama kali sholat di situ, hanya karena mendengar imam tidak baca bismillah, lantas kemudian dia tak mau lagi sholat di situ dan menganggap sholatnya tidak sah. Ini sempat terjadi. Saya mendengar langsung ketika di Barabai. Padahal hendak lagi sholat, kenapa di masjid Muhammad itu kan bagi bismillah? Karena ketidaktahuan, karena keawaman, lantas memvonis ibadah orang lain itu tidak sah. Padahal hampir setiap hari kita mendengar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imam tidak terdengar membaca bismillah pada saat membaca surat Al-Fatihah. Apakah memang tidak tahu atau memang tidak mau tahu? Begitu pula bacaan-bacaan, jenis-jenis bacaan Al-Fatihah yang barusan. Pada umumnya tadi Syekh Musya'ari Rashid, beliau Al-Affasi, beliau adalah imam besar di Masjid Kuwait. Kurang apa ilmu beliau dalam hal qiraat? Seorang hafiz, pakar qiraat. Beranikah kita menyalahkan beliau hanya karena beliau membaca alaihum ziratal? Jangan menilai terlebih dahulu itu salah kalau kita belum tahu. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu saja bacaan-bacaan tadi hendaknya tidak dibaca di khalayak umum pada saat imam. Ya, kita perlu juga memperhatikan kearifan lokal. Kalau di sebuah masjid terbiasa membaca, ya, dengan bacaan yang umum, maka bacalah sebagaimana umum mengetahui. Jangan sekali-kali membaca yang seperti gini, karena bubar jemaahnya, karena ketidaktahuan. Kecuali kalau jemaahnya sudah paham, oh ternyata itu memang ada riwayat bacaan seperti itu. Nanti akan saya jelaskan kenapa ada zirat, kenapa ada sirat, kenapa ada alaihum, kenapa malik pendek, kenapa malik panjang. Ini sekedar muqaddimah bahwa perbedaan itu ada
dalam lingkup agama dan tak mungkin kita menghindarinya. Ya. Persoalannya kemudian adalah bagaimana kita mensikapin perbedaan itu. Ada riwayat yang mengatakan, dan ini sering diangkat sebagai sebuah hadis, tetapi saya tak berani mengatakannya hadis. Saya cukup mengatakannya riwayat yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku adalah rahmat, katanya. Ya, ikhtilaf, perbedaan-perbedaan tadi, termasuk perbedaan dalam mensikapin COVID dan kaitannya dengan ibadah, itu bisa menjadi rahmat manakala perbedaan tersebut mendorong dan memicu kita untuk mencari tahu. Oh, ini kenapa gini beda bacaannya ya? Kita telusurin, kita searching, kita bertanya, bertambah pengetahuan kita. Jadi rahmat. Tetapi ikhtilafu ummati bisa menjadi laknat. Bisa menjadi laknat manakala kita mensikapin perbedaan tersebut dan memandang orang yang berbeda tersebut sebagai lawan dan tidak mendorong kita untuk mencari tahu. Perbedaan tersebut justru membuat kita semakin terpecah belah, tidak bertegur sapa dan sebagainya. Dia bisa menjadi rahmat dan bisa menjadi laknat, bergantung pada bagaimana kita mensikapin perbedaan tersebut. Bapak dan ibu-ibu sekalian, perhatikan gambar di sini. Bedakan antara khilaf dan ikhtilaf. Khilaf, ya, itu adalah berbeda. Ikhtilaf adalah perbedaan yang menjurus nanti kepada pertikaian, perselisihan. Perbedaan itu adalah hal yang dibolehkan. Perbedaan. Kita tak minta. Oleh Allah diciptakan berbeda dalam hal suku, dalam hal warna kulit, bahasa dan seterusnya. Nah, karena itu Allah sudah tetapkan seperti itu. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai kemudian perbedaan itu membuat kita berselisih. Jadi berbeda pendapat itu adalah hal yang lumrah, tetapi berselisih itu dilarang Nabi. Lihat, perhatikan, ada kalanya perbedaan itu bisa disebabkan oleh sudut pandang kita. Lihat ini. Yang satu memandang ini 6. Tapi ini melihatnya 9. 6, 9. Kenapa bisa berbeda? Karena perbedaan posisi. Perbedaan posisi membuat orang berbeda dalam memandang sesuatu. Itu pun terjadi pada saat Nabi sholat. Di antara sahabat ada yang menyaksikan Nabi dari belakang, ada yang menyaksikan Nabi dari samping kanan, ada juga yang menyaksikan Nabi dari samping kiri. Perbedaan posisi sahabat ketika menyaksikan Nabi sholat, entah itu takbiratul ihramnya, posisi tangan, ruku, sujud dan sebagainya, itu berdampak nanti kepada riwayat yang disampaikan para sahabat tadi kepada kita. Saya melihat Rasulullah ketika takbir berada hazwal mankibaihi, sejajar. Ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan macam-macam, ada yang di sini, ada yang tidak, Nabi itu di bawah dada, di atas pusat. Tidak, Nabi itu di bawah perut. Berbeda-beda seperti itu. Kita kadang-kadang sibuk ketika Allahu Akbar memperhatikan, itu tangannya. Sibuk. Malam kemarin saya mengisi juga di Tabat Padang di Barabai sana. Ustaz Andi menghadiri juga itu. Ada jamaah yang sibuk mempertanyakan, Ustaz, kayak Pak Amun tahiyatnya tuh goyang-goyang berapa kali? Jadi pian selama ini sibuk memperhatikan goyang-goyang tangan ya. Kapan khusyuknya? Jadi aturan-aturan fikih itu dibuat sesungguhnya agar membuat tata cara ibadah kita menjadi baik, bukan sebaliknya. Fikih yang dibuat oleh para ulama membuat kita justru mengabaikan kekhusyuan
tapi disibukkan oleh persoalan teknis. Begitu pula di Muhammadiyah itu ada himpunan tarjih, fatwa tarjih. Tujuannya adalah sebetulnya untuk membuat warga persyarikatan ya terarah kepada satu jenis pola ibadah. Ya. Bukan malah membuat kita bakalahi sebetulnya. Bukan itu. Kalau kita membuat itu membuat kita bertengkar, maka betul tadi ikhtilafu ummati la'natun. Nah, ada kalanya perbedaan itu disebabkan karena posisi yang membuat posisi orang yang melihat. Kemudian ada kalanya perbedaan itu, nah ini seperti yang di bawah. Ini namanya ikhtilaf tanawwu'. Nih, seperti gini. Perbedaan yang saling menguatkan, yang saling mendukung, mensupport. Nah, ini meski berbeda itu, lihat itu. Yang kuning, yang hijau, yang biru dengan yang merah ini berbeda. Tapi perbedaan ini manakala disatukan dia saling menguatkan. Begitu. Ini namanya kalau dalam bahasa fikih ikhtilaf tanawwu'. Ada ikhtilaf tadad, ikhtilaf yang bertolak belakang sama sekali. Oke, itu. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya. Ikhtilaf itu apa? Ikhtilaf itu artinya tidak sepaham atau tidak sama dalam hal pendapat. Ya. Nah, beda pendapat. Bukan beda pendapatan. Meskipun kadang-kadang beda pendapatan berdampak kepada perselisihan, kadang-kadang pendapatannya sedikit, jadi ikhtilaf. Jadi bedakan antara beda pendapat dan beda pendapatan. Dalam bahasa khalaftuhu mukhalafatan wa khilafan, atau takhalafa al-qaum wa ikhtalafu. Mereka saling berbeda pendapat, saling berselisih gitu kan. Jadi ikhtilaf itu adalah perbedaan jalan, ya, perbedaan pendapat, perbedaan manhaj yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya. Nah, itu ikhtilaf itu seperti itu, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan sebuah pendapat ya kepada orang lain. Maka kata Nabi, fala takhtalifu, jangan berselisih kalian, kata Nabi. Jadi satu kali sahabat itu mendengar bacaan sahabat lain kok beda. Jadi menurut versi sahabat ini bacaan itu salah. Akhirnya diadukanlah kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan bacaannya begini. Nabi mendengar aduan dari sahabat tadi. Apa sikap Nabi? Terlihat Nabi mukanya kecewa, marah. Ya. Sambil berkata, kilahuma, kalian berdua sebetulnya benar. Fala takhtalifu. Dah, jangan berselisih. Nabi membenarkan dua bacaan tadi. Kemudian sahabat yang lain satu kali berangkat menuju Madinah kalau tidak salah. Nabi berpesan, la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat kecuali sampai di Bani Quraizah. Wah, ada para sahabat yang mendengar instruksi Nabi tadi. Oh, kalau begitu kita nggak boleh sholat asar di jalan, harus di Bani Quraizah. Jadi apapun kondisinya, pokoknya dipahami secara tekstual kata Nabi seperti ini. Tapi ada sahabat, oh tidak, itu sesungguhnya Nabi berkata seperti tadi memotivasi kita untuk cepat-cepat sampai. Jadi yang satu memahami secara tekstual, tapi yang lain memahami secara kontekstual. Seperti gitu. Sama seperti hadis Nabi, "U'tu al-ajira haqqahu qabla an yajifa 'araqahu." Berikan gaji, honor orang yang kau pekerjakan sebelum kering keringatnya. Sebelum keringatnya. Jadi orang yang memahami secara tekstual apa adanya hadis tadi berarti harus diperhatikan itu. Awas jangan sampai kering keringatnya, harus dipersiapkan uang gaji. Tapi ada yang lain, oh tidak.
Maksudnya hadis Nabi tadi bukan berarti kita jangan sampai menunggu kering keringatnya, tapi jangan sampai kita menzalimi orang dengan tidak menyalurkan hak-haknya. Persoalan kapan dibayar itu terserah teknis dan kesepakatan, mau di awal, mau di pertengahan, mau di akhir. Itu orang memahaminya secara kontekstual. Repotnya kalau memahami hadis tadi secara tekstual, ada orang yang mempekerjakan karyawan di ruang ber-AC, kayak di kamar tuh. Pokoknya dikencengin AC-nya biar kada keringat. Amun kada ada keringat berarti kada dibayar. Nah, itu repot yang seperti gitu. Nah, jadi perbedaan persepsi dalam memandang hadis Nabi itu juga terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, tingkatan-tingkatan ikhtilaf. Ada ikhtilaf dalam level usuluddin, pokok-pokok agama. Itu sedikit sebetulnya di antara kita. Ya. Nah, ada ikhtilaf yang paling besar itu pada furu, cabang-cabang. Semua kita sepakat tentang rukun iman. Ya. Iman kepada Allah tidak ada yang berselisih. Iman kepada malaikat tidak ada yang berselisih. Iman kepada Rasul tidak ada yang berselisih. Kepada kitab, kepada hari kiamat, qada dan qadar tidak ada yang berselisih. Pada level keimanan, usuluddin ini dasar-dasar agama, keimanan atau akidah. Umumnya kita sepakat. Kalaupun ada beda-beda sedikit terkait tentang Allahu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Arsy itu apa? Oh, perbedaan penafsiran di situ ya. Termasuk juga persoalan berkah, keberkahan itu kan ya, apakah orang yang mati meninggal ulama itu mau berkah atau apa itu. Tapi pada level akidah usuluddin, pokok-pokok agama, kita cenderung sedikit berbedaan. Nah, yang paling banyak itu adalah pada level furu', fikih-fikih amaliyah, misalnya antara perbedaan antara mazhab-mazhab fikih. Seperti misalnya Allahu Akbar di atas, Allahu Akbar di dada, di atas, di tengah-tengah, Allahu Akbar di bawah. Dan yang keempat, Allahu Akbar di bawah, nggak disedekapkan, dan itu ada. Apalagi perbedaan dalam mazhab misalnya terkait dengan lafaz Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar, Allahu A'zam. A'zam, Akbar, A'zam sebetulnya sama. Dan itu terjadi. Termasuk juga pada perbedaan kalangan mazhab seputar bacaan bismillah pada surat Al-Fatihah. Imam Hanafi mengatakan bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, tetapi dia bagian dari Al-Quran, ada. Maka membacanya cukup di dalam hati atau disirkan saja, kita saja yang mendengar. Muridnya Imam Maliki cenderung berkata tidak ditemukan riwayat yang mengatakan, dan para sahabat membaca bismillah pada saat membaca Al-Fatihah. Makanya mazhab Maliki cenderung tidak membaca sama sekali Al-Fatihah. Itulah sebabnya kenapa di Madinah, di Mekah umumnya tidak membaca bismillah, karena mazhabnya mengikuti mazhab Maliki. Imam Malik tinggal di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Islam itu pokok-pokok ajarannya, Ibu nggak kelihatan ya? Nah, lihat. Pokok-pokok ajaran Islam itu pertama akidah, satu. Yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Akidah adalah persoalan keimanan, dirangkum dalam apa yang disebut dengan rukun iman. Semuanya kita pada umumnya sepakat, kecuali satu kelompok. Apa itu? Kelompok Ahmadiyah. Berbeda dalam hal status kenabian dan Al-Quran. Mereka menganggap Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, karena mereka punya Nabi lain namanya Mirza Ghulam Ahmad, dan mereka juga punya Quran selain Al-Quran, yaitu kitab tazkirah. Itulah sebabnya karena mereka berbeda dalam rukun iman, maka mereka dianggap bukan dari Islam.
Karena perbedaan pada rukun iman. Kemudian karena akidah itu adalah persoalan keimanan, akidah, dan kita tidak bisa mengukur keimanan seseorang. Bagaimana coba kita mengukur iman seseorang? Tidak ada. Tetapi iman itu layaknya cinta. Cinta itu tidak cukup hanya diucapkan. Kalau orang berkata I love you, semuanya bisa. I love you. Tapi cinta perlu bukti, iman pun perlu bukti. Bukti dari iman itu adalah pada syariah. Syariah itu apa? Perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Perintah tertuang dalam ibadah khusus. Ibadah khusus itu diantaranya adalah rukun Islam. Kita tahu sendiri rukun Islam itu apa saja? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi mustahil orang berkata dia beriman, tetapi dia tidak sholat. No, tidak mungkin. Tidak mungkin orang berkata dia beriman kepada Allah tapi dia tidak puasa. Tidak ada ceritanya seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan aku sudah bertamat. Bertamat apanya? Padahal Nabi saja di akhir hayatnya masih tetap sholat, masih tetap puasa. Di salah satu daerah yang kami kunjungi dalam safari dakwah, itu ada pemahaman kalau sudah khatam Al-Quran itu berarti ya sudah khatam, tidak mesti harus dibaca lagi, kan namanya juga khatam itu selesai. Ini kan pemahaman yang sangat-sangat keliru menurut saya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, syariah itu adalah bukti, media, cara untuk membuktikan yang di atas itu, akidah, perintah dan larangan. Nah, syariah itu terbagi dua. Ada ibadah khusus, ada juga muamalah. Ibadah khusus orang menyebutnya dengan ibadah mahdhah, atau ada juga orang yang tidak setuju dengan istilah ibadah mahdhah. Okelah, disebut dengan ibadah ghairu ma'qulil ma'na. Ada yang mengatakan seperti ibadah yang tidak bisa dirasionalkan. Kenapa kalau kita wudu, anggota yang dibasuh itu saja. Kemudian kalau batal, bukannya yang batal itu yang dibasuh. Ini ibadah yang tidak bisa dirasionalkan. Ghairu ma'qulil ma'na. Ibadah irasional. Kenapa kalau sholat waktunya kok begitu-begitu, jumlah rakaatnya kok seperti itu? Ibadah ghairu ma'qulil ma'na. Nah, yang seperti itu. Tugas kita itu adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar begitu, ya kita patuhi, taati. Begitu pula dalam hal tayamum. Kok tayamum itu harus pakai debu dan anggotanya tidak sama dengan wudu? Ibadah ghairu ma'qulil ma'na. Kenapa pula kalau kena najis mughallazah harus salah satunya dengan tanah? Bukan wilayah akal untuk membicarakan itu. Nah, itu ibadah-ibadah khusus. Kemudian ada muamalah. Muamalah itu adalah terkait dengan hukum publik, ya. Ada hukum perdata. Bapak dan Ibu sekalian, dalam ibadah khusus ini, nah ini berlaku kaidah rambu-rambu. Al-aslu fil ibadati al-butlan hatta yaquma dalil 'ala al-amri. Pada prinsipnya, pada ibadah tersebut seluruh ibadah itu batal kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Artinya apa? Manusia siapapun dia tidak boleh merengarang-ngarang, tidak boleh membuat merekayasa ibadah khusus ini, tidak boleh. Jadi kalau ada orang menambah-nambahin sholat untuk kedua orang tua, apalagi puasa, apalagi puasa mutih, bukan ayamul bid ya, beda lagi nih. Puasa mutih itu biar kebal, biar teguh. Makan lakatan putih, ujar. Gitu. Ini enggak disebut sebagai ibadah, karena tidak ada perintahnya. Termasuk juga kurban. Kurban bukan karena untuk Allah, tapi untuk leluhur. Hal-hal seperti gini batal, tidak dianggap ibadah. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Jadi pada ibadah khusus tidak ada wilayah celah sedikit pun bagi kita, hatta sampai seorang tuan guru ulama pun untuk membuat ibadah tadi. Tidak ada. Nah, kemudian dalam muamalah berlaku ketentuan yang agak fleksibel.
Fleksibel itu apa? Lunak, elastis. Apa kaidahnya? Kaidahnya berbunyi al-aslu fil muamalati al-afwu. Al-aslu fil ibadati al-afwu wal ibahah. Pada prinsipnya dalam hal-hal yang muamalah hukumnya adalah boleh atau ditolerir sehingga datang dalil yang mengharamkannya. Nah, ini kayaknya harus saya tulis ini. Al-aslu fil ibadati al-butlan. Nah, ini pada level ibadah yang murni. Ini tadi. Tapi kalau dalam muamalah al-aslu fi al-muamalat al-ibahah atau al-afu. Al-afu itu dimaafkan sampai ala tahrimihi. Gitu. Kalau yang pertama ini dalam ibadah murni. Jadi tuh pada prinsipnya dalam ibadah murni batal. Ibadah ini batal, nggak sah, kecuali kalau dibangun di atas dalil. Oke? Tapi kalau yang kedua, ini terkait dengan hubungan kita dengan sesama, maka dia agak fleksibel. Apa itu? Pada prinsipnya dalam muamalah itu boleh ditolerir kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya, melarangnya. Nanti ada contohnya Bapak dan Ibu sekalian. Oke? Sudah. Nah, kemudian berikutnya ini akidah, persoalan keimanan, syariah, bukti penjabaran dari keimanan tadi. Tetapi ada orang yang beriman, kemudian dia melaksanakan perintah Allah, ya puasa, ya zakat, ya haji, tetapi dengan sesama dia tidak akur. Tetapi dengan lingkungan dia justru tidak baik. Dia merusak alam, padahal dia haji. Ada bapak haji berkali-kali umroh, pulang-pulang main togel, nyaung ayam. Gimana itu? Berarti akhlaknya kurang. Nah, akhlak itu akhlak kepada Khalik Allah, akhlak kepada makhluk. Jadi bukan baik saja kepada Allah, tapi juga harus baik kepada sesama. Ada seorang perempuan dengan bangga dia tidak berjilbab berkata, yang penting aku baik dengan sesama meskipun aku tidak berhijab. Tuh lihat banyak orang yang berhijab tetapi dia kata-katanya nyakitin. Aku tidak berhijab, yang penting aku baik, aku tidak mengganggu. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana mungkin dia disebut baik kalau perintah Allah saja dia tidak laksanakan? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis. Ini harusnya satu SKS. Kesimpulannya, nah ini Bu, lihat. Belum kesimpulannya nanti. Perhatikan ini. Apa pelajaran dari ini? Oh gitu. Azan dulu kah? Oke. Silakan siapa yang azan? Tapi sebentar saja ya kita meneruskannya ya. Jangan sampai lama-lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan sedikit aja ya. Mungkin 5 menit. Ya Bapak? Hah? Oh gitu? Oke, kondisional saja ya. Lihat. Lihat ini sungguhnya ini gambarnya adalah gambar orang buta sedang memegang gajah. Orang buta. Anggaplah orang buta. Ada yang menganggap gajah itu yang dipingkutin itu buntutnya. Gajah itu kayak paralon. Panjang. Nah ada rambutnya ujungnya. Nah orang yang lain memegang gajah itu parutnya. Mak ganalnya. Gajah tuh kayak ini leh. Ada yang kebetulan memegang telinganya. Nah gajah itu kayak nyiru, kayak tampah. Geliwir-geliwir kayak itu. Ada yang kebetulan memegang gajah itu, yang tercapai itu adalah apanya coba? Hidungnya, belalainya. Ganalnya kayak batis. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jangan kita seperti orang buta yang memegang gajah ini. Pelajari Islam secara utuh. Pelajari Islam secara holistik, secara komprehensif, menyeluruh. Makanya kajian-kajian Islam di masjid jangan hanya berfokus kepada fikih saja. Harus ada kajian tentang tauhid, harus ada kajian tentang hadis, harus ada kajian tentang Al-Quran, tafsir, harus ada juga kajian tentang pemikiran-pemikiran Islam. Agar apa? Agar kita menjadi insan-insan, menjadi muslim-muslim yang tahu banyak tentang banyak. Bukan tahu banyak tentang sedikit, bukan tahu sedikit tentang banyak. Kalau tahu banyak tentang sedikit, ini mah alang-alang, tanggung. Tahu bahasa Arab sedikit, tahu fikih sedikit, tahu hadis sedikit. Oh ini bahaya, ini yang sebut sedikit ini bahaya. Atau tahu banyak tentang sedikit, ini spesialisasi. Tahunya hanya tentang apa misalnya, tentang politik saja. Jadi segala sesuatu dilihat dari perspektif politik. Nggak bisa. Lihat anak-anak ngebut-ngebut, ngotrek-ngotrekan, gitu. Coba, apa kata seorang politikus? Beda pandangannya dengan seorang sosiolog. Beda juga dengan seorang polisi. Ngebut-ngebut, awas nanti tangkap, kerangkeng, dibui, masuk penjara. Seorang guru akan melihat, ini kegagalan pendidikan kita. Seorang ulama, pemuka agama, masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang sosiolog mungkin, anak-anak ngebut-ngebut begitu, mungkin karena tidak difasilitasi oleh negara. Begitu kan ya? Macam-macam. Setiap orang melihat sebuah persoalan sesuai dengan persepsinya. Nah itu. Hendaknya kita memahami Islam tidak hanya dari satu sudut pandang. Oke. Berikutnya. Tujuan kenapa penting kita belajar ini belum saya jelaskan ya. Ini kan tadi ada fikih dan syariat lah ya. Nah ini.
Ini syariah tadi fikih. Fikih itu ada dua, ibadah, muamalah. Oke. Bedanya apa sih syariah dan fikih ini? Bedanya itu apa? Ini pernah saya jelaskan dulu kalau tidak salah di sini secara singkat. Hanya kalau nggak pakai visual seperti gini agak susah memahaminya. Sempat juga saya sampai susah menjelaskan jamaah kepada salah seorang jamaah kita di sini. Geleng-geleng kembali. Nggak paham juga. Beda gitu ya. Lihat perbedaannya syariah dengan fikih, Bapak. Syariat itu ya, dia adalah hukum Islam. Hukum Islam yang bersumber dari Allah. Syariat itu adalah landasan fikih. Landasan fikih. Jadi kalau kita bikin bangunan, nah, landasannya itu adalah syariat. Tidak mungkin ada fikih kalau nggak pakai syariat. Tuh. Kemudian fikih itu adalah pemahaman tentang syariat. Gitu loh. Pemahaman tentang syariat. Sekarang majelis tarjih, fatwa-fatwa tarjih ulama, itu masuk syariat atau fikih? Fikih. Pemahaman para ulama-ulama Muhammadiyah tentang suatu persoalan. Maka dibuat dalam bentuk kompilasi fatwa-fatwa. Fatwa tarjih itu bukanlah kitab suci tanpa mengurangi rasa hormat. Tetap kita harus hargai. Tapi dia dibuat dalam rangka untuk memudahkan kita dalam beribadah. Itu, ya. Jadi fikih adalah pemahaman tentang syariat. Saya ulangi, karena dia pemahaman tentang syariat, maka dia bersumber dari hasil penalaran para ulama. Pemahaman itu penalaran. Nah, kalau syariat dia berada pada Al-Quran dan hadis. Sumbernya Al-Quran dan hadis. Langsung. Tetapi kalau fikih hasil penalaran pemikiran. Nah, makanya Al-Quran satu, tetapi kalau tafsirnya banyak. Nah, beda kan? Kalau tafsir itu pemikiran, penalaran para ulama Al-Quran terhadap ayat Quran. Karena itu nilai sakralitasnya tidak sama. Jadi jangan dianggap tafsir itu seperti Al-Quran. Tidak. Yang sakral dan suci itu adalah Al-Qurannya. Nah, oke. Kemudian berikutnya lihat. Syariat itu bersifat fundamen. Dia landasan, sangat mendasar. Adapun fikih, dia instrumen, pengantar. Syariatnya adalah kita sholat Jumat. Wajib. Tapi dalam kondisi-kondisi yang tertentu, darurat dan sebagainya, maka kita boleh menggantinya dengan sholat zuhur. Nah, syariatnya mana? Jumat. Menggantinya dengan zuhur karena alasan-alasan tertentu, itu fikih. Gitu loh. Jilbab itu syariat atau fikih? Syariat. Tapi banyak orang yang berjilbab tapi kelihatan auratnya. Yang diwajibkan itu menutup aurat. Menutup aurat. Hijab menyebutnya gitu. Tetapi tentu saja batasan aurat itu mana? Oh, beda-beda para ulama. Bahkan ada yang menganggap suara wanita itu aurat. Kita hargai pendapat itu. Ada juga yang mengatakan wajah itu adalah aurat wanita sehingga dia pakai cadar. Hargai. Nah, kita berbeda-beda di situ. Kemudian berikutnya, niat dalam salat, dalam puasa, itu syariat atau fikih? Niat. Syariat. Niat itu syariat. Kenapa? Kalau nggak pakai niat, ibadah kita itu batal. Karena niat itu adalah rukun. Tetapi persoalannya adalah, apakah niat itu harus diucapkan? Pakai usolli nawaitu. Tidak, itu fikih. Nawaitu sauma ghadin an adaa fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Usolli fardal maghrib 3 rakaat mustaqbilal qiblat atau mustaqbilal Ka'bah. Nah, itu teknis yang seperti itu bukan syariat. Itu fikih.
Jadi jangan katakan kalau nggak pakai usolli lantas kemudian tidak sah. Nggak ada ceritanya yang seperti itu. Yang penting apa? Niat. Persoalan diucapkan atau tidak, itu teknis. Begitu pula kunut. Kunut itu adalah fikih. Yang wajibnya adalah sholat subuhnya. Jadi jangan kita berkata Muhammadiyah itu kok pakai kunut. Mana ada yang mengatakan tidak sah. Kalau ada yang mengatakan sholat subuh tidak pakai kunut itu tidak sah, di Masjidil Haram itu udah pada kunut. Berani kita berkata tidak sah. Jadi yang fundamental itu adalah syariatnya. Adapun fikih ini bersifat instrumen pengantar, gitu loh. Nah, kemudian syariat itu ketetapan Allah dan Rasulnya, dia abadi, eternal. Salat, puasa, zakat, menutup aurat sampai kapanpun. Termasuk larangan minuman keras, makan babi dan sebagainya haram sampai kapanpun. Tidak ada alasan. Aku ini sedang dingin ini, kayaknya minum arak sedikit boleh ini. No, qaliluhu wa katsiruhu haram. Tidak ada alasan. Nah, sholat sampai kapanpun tidak pernah ada orang gugur kewajiban sholat. Nah, fikihnya mana? Nah, fikihnya itu adalah karya-karya manusia yang berkembang sesuai dengan zaman. Misalnya berangkat haji. Haji itu wajib sampai kapanpun, nggak pernah. Tapi teknisnya bagaimana? Melalui Kementerian Agama, Biro Bimbingan Haji, harus pakai paspor, harus pakai suntik meningitis, harus macam-macam. Jemaah haji Indonesia itu jemaah haji yang paling rame. Ada kokatnya, ada salnya, bajunya batik, ada tasnya dan sebagainya. Hanya jemaah haji Indonesia yang paling rame. Jemaah haji yang lain nggak ada kayak itu, gitu kan ya? Karena memang kita ini sangat kreatif sekali. Nah itu teknis, silakan, kan? Nah itu seperti gitu. Nah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi jangan dikatakan, kalau ada pada zaman Nabi, berangkat haji pakai ONH misalnya, pakai apa? Enggak, itu persoalan teknis diserahkan kepada perkembangan zaman. Kemudian syariat itu hanya satu. Tetapi kalau fikih dia lebih dari satu paham, makanya ada mazhab macam-macam, ya kan? Nah, kemudian syariat itu menunjukkan kesatuan Islam, sedangkan fikih itu menunjukkan keanekaragaman pemikiran umat Islam. Nah itu, disinilah hendaknya kita memahami ikhtilafu ummati rahmatun tadi itu seperti itu. Saya ingat, saya tidak mengatakan itu hadis ya. Nah, kalau kita pahami seperti gini, maka akan saling menguatkan. Berikutnya, tetapi ingat, tidak semua ikhtilaf itu boleh kita tolerir. Kada apa jua. Iya hendak umpat Natalan, kada apa jua. Itu urusan dia. Enggak. Tergantung ikhtilafnya pada level apa. Ada ikhtilaf yang ditolerir, tapi ada ikhtilaf yang tidak ditolerir. Perhatikan di sini, lihat. Ayo. Mau kita berkata ini, ikhtilaf rahmatun. Nyanyi-nyanyi di gereja Muslim, baca habsyi misalnya di gereja misalnya, atau baca sholawat di gereja dalam rangka Natalan. Kan ikhtilaf rahmatun. Enggak. Apalagi pernikahan beda agama, kan beda-beda. Kada apa juaha beda agama. Kamu Kristen, aku Islam. Kamu Hindu, aku Islam. Kan beda-beda rahmat. No. Ini levelnya bukan furu. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Ini masuk pada level apa? Level akidah. Jadi tidak semua ikhtilaf itu boleh kita tolerir, boleh kita terima. Enggak. Termasuk juga saya berpendapat bahwa Valentine yang ramai di kalangan anak-anak muda pada bulan Februari ya? Bulan ini ya? Saya termasuk berpendapat itu bukan wilayah furu, tapi masuk persoalan akidah. Kalau ditelusuri sejarahnya, silakan Bapak Ibu searching lah di internet. Itu persoalan ibadah agama lain. Ya?
Tidak boleh berlaku ketentuan tasyabbuh di situ. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Lihat, Bapak-bapak sekalian, generasi-generasi kita, generasi muslim bertasyabbuh, meniru-niru agama lain. Tetapi generasi-generasi agama lain tidak pernah meniru nabi kita. Meniru-niru para sahabat, meniru tasyabbuh kepada salafus soleh, kita nggak ada ceritanya. Tapi kenapa generasi muslim kok justru tasyabbuh kepada K-pop, tasyabbuh kepada Justin Bieber, tasyabbuh kepada orang-orang yang nggak jelas lah. Ya kan aneh itu. Adalah tugas kita untuk membentengin dia. Karena ini bukan lagi persoalan furu', tapi persoalan. Nah, tetapi Bapak dan Ibu sekalian perhatikan di sini. Nah, ini bagaimana posisi tangan ketika takbir? Salafi, lihat posisi tangannya. Syafi'i, lihat ada dua. Kadang-kadang dipegang, kadang-kadang hanya ditempelkan saja. Kalau Salafi agak ke atas. Kemudian apalagi Hambali di bawah pusat, agak ke bawah. Kemudian Hanafi juga demikian, Maliki, tetapi Syiah juga begini. Itu posisi tangan ketika takbir. Nah, ini boleh, beda dengan yang ini tadi. Berikutnya, lihat tahiyatnya. Ada yang goyang-goyang beberapa kali, ada yang sekali saja, ada yang begini, tapi kadang-kadang yang begini. Ada. Begitu pula salam. Nah, Bapak sekalian. Kemudian lihat posisi ketika tahiyat. Kakinya lihat. Rata-rata sama kita. Ya, kecuali Maliki. Jadi kalau ada yang mau posisi seperti gini, jangan aneh. Pada sholat subuh juga kadang-kadang tahiyat akhirnya tidak duduk tawarruk. Teman-teman Salafi itu agak berbeda. No problem. Jangan dipermasalahkan yang seperti itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini terakhir, sebetulnya terakhir tapi bukan yang terakhir. Lihat, perhatikan. Siapa ini, Pak? Ini adalah Syekh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Thayyib, Rektor Universitas Al-Azhar. Masih hidup orangnya. Beliau melaksanakan sholat dengan meletakkan tangan di atas pusar, di bawah dada. Berarti mazhabnya apa sih, Din? Mazhab Syafi'i. Oke. Di sampingnya siapa? Adalah wakil beliau, Profesor Dr. Abbas Shuman. Beliau sholatnya posisi tangannya, lihat, meletakkan tangan di atas dada. Salafi, kayak Salafi. Oke? Meletakkan tangan di atas dada, beliau mengikuti mazhab Hambali. Di sebelahnya lagi, itu Aminul Am, Sekjen Majma' Buhus. Majma' Buhus itu semacam ketua riset penelitian tentang ilmu-ilmu Islam di Al-Azhar juga. Beliau adalah Profesor Dr. Muhyiddin Afifi. Salatnya, takbirnya tangannya di bawah pusat. Seperti Syekh siapa? Syekh Sudais. Oke. Mazhab apa itu? Mazhab Hanafi katanya. Nah, semuanya mereka tuh berdiri berdampingan dengan posisi tangan yang berbeda. Inilah keindahan dan keluasan Islam yang menjadi tradisi keilmuan di Al-Azhar. Puncak keilmuan seseorang itu tercermin pada sikap terbuka dan lapang dadanya terhadap perbedaan-perbedaan. Semakin tinggi ilmunya, semakin arif, semakin bijak. Bukan malah menyalah-nyalahkan. Selama itu dalam koridor yang dibenarkan. Saya berharap kita mulai sedikit demi sedikit, ayolah, ya, singkirkan ikhtilaf, karena jauh lebih banyak yang kita harus persamakan daripada yang kita harus perselisihkan. Persaudaraan itu seumur hidup harus kita jaga, ya. Kemudian tinggalkan debat. Meskipun Anda benar, tinggalkan debat meskipun Anda benar. Idza sakata man la ya'lam saqata al-khilaf. Apabila orang yang tidak tahu itu baranai, maka niscaya tidak akan terjadi perselisihan. Banyaknya perselisihan karena banyak yang kada tahu, kada punya ilmu, umpat bapandir.
Sudah berenai. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya agama seorang adalah dia tinggalkan apa-apa yang tidak manfaat, berdebat yang tidak manfaat. Tinggalkan. Persoalannya bukan kita kalah, nggak ada urusan. Justru orang yang diam pada saat dia sebetulnya mampu menjawab, ini adalah orang yang kuat, orang yang hebat. Kenapa? Dia mampu mengendalikan nafsunya. Orang yang diam itu ada kalanya menunjukkan kekuatan mental. Orang yang diam itu menunjukkan kedewasaannya dalam berpikir. Orang yang diam itu pada saat berdebat boleh jadi karena dia berpendapat tidak ada manfaatnya berbicara dengan orang bodoh. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Bagian kedua belum selesai. Tadi fikih ikhtilaf, bagian kedua fikih iktilaf, fikih persatuan. Semoga ini ada manfaatnya buat kita bersama. Dan setelah ini mari kenakan kembali pakaian ormas kita. Tadi lupa saya bilang, sebelum kajian seharusnya singkirkan NU, singkirkan Salafi, singkirkan Muhammadiyah di luar sementara. Nah setelah selesai, oke, kita NU, kita Muhammadiyah, kita Salafi, pakai lagi. Dan kita punya tarjih, silahkan jadikan itu acuan. Saya kira demikian yang kita bisa kaji pada malam hari ini. Insya Allah nanti subuh disambung kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.